Hai, berjumpa lagi bersama saya Lutfi di rumah Lutfi. Pada kegiatan sebelumnya, kalian telah melakukan pengukuran panjang dan lebar meja serta batang statif dengan menggunakan jengkal dan penggaris. Kalian juga telah mengukur panjang, lebar, dan tinggi atau tebal dari sebuah balok aluminium dan dasar statif. Untuk tahapan selanjutnya, kalian akan menganalisis data. Yang namanya menganalisis data yaitu adalah menghubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Kemudian kalian menganalisa perbedaan. Dengan adanya perbedaan tersebut, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya? Nah, sekarang kalian buka lembar kerja siswa yaitu bagian dari analisis data. Nah, di analisis data tersebut terdapat beberapa pertanyaan, yang mana apabila kalian telah menjawab beberapa pertanyaan tersebut, dapat dikatakan bahwa kalian telah menganalisis data. Pertanyaan analisis ketiga. Benarkah hasil kerja C dan D itu lebih tepat dibandingkan dengan A dan B? Hasil kerja C dan D pengukurannya menggunakan penggaris. Penggaris itu adalah alat ukur baku yang menghasilkan pengukuran yang sama meski dilakukan oleh orang yang berbeda. Sedangkan A dan B menggunakan jengkal yang merupakan alat ukur tak baku yang akan menghasilkan pengukuran yang berbeda-beda bila dilakukan oleh orang yang berbeda. Pengukuran yang menghasilkan hasil pengukuran yang sama adalah pengukuran yang tepat. Tentunya kalian dapat menjawab pertanyaan analisa ketiga tersebut. Pertanyaan analisis keempat. Tepatkah untuk mengukur panjang lapangan sepak bola harus digunakan penggaris plastik 30 cm? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian harus mengetahui panjang lapangan sepak bola tersebut. Diketahui bahwa panjang lapangan sepak bola itu harusnya berkisar antara 90 hingga 120 meter. Kalian bisa bayangkan betapa susahnya mengukur panjang lapangan sepak bola hanya dengan menggunakan penggaris yang panjangnya maksimal yaitu adalah 30 cm. Pasti sangat melelahkan. Kita dapat menggunakan alat ukur yang sesuai keadaan tergantung pada seberapa panjang yang akan diukur dan kemudahan penggunaannya. Penggaris digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Meteran pita atau meteran kain biasanya digunakan penjahit untuk mengukur panjang kain. Meteran roll kecil digunakan untuk mengukur panjang kayu. Sedangkan meteran roll besar itu digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Untuk ukuran roll besar biasanya adalah 10-100 meter. Satuan baku hasil pengukuran panjang biasanya menggunakan satuan meter dan sentimeter. Berdasarkan penjelasan tersebut, tentunya kalian sudah dapat menjawabnya. Selamat bekerja. Pertanyaan analisis kelima. Mungkinkah tebal lembar kertas buku tulismu diukur dengan menggunakan penggaris plastik yang ukurannya 30 cm? Bila tidak bisa dilakukan, jelaskan alasannya. Skala terkecil penggaris atau mistar adalah 1 mm atau 0,1 cm. Jadi, tingkat ketelitian penggaris atau pengukuran paling kecil yang dapat diukur dengan penggaris atau mistar yaitu adalah 1 mm atau 0,1 cm. Tebal lembar kertas lebih kecil dari 0,1 cm sehingga tidak dapat diukur dengan menggunakan penggaris. Kemudian apabila itu dapat dilakukan, bagaimana caranya? Ada alat ukur yang memiliki tingkat ketelitian 0,01 mm yaitu mikrometer sekrup. Demikian analisis data yang dapat saya sampaikan. Tinggal bagaimana kalian memahami dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan analisis data yang sudah tersedia. Tahapan terakhir dalam percobaan adalah membuat kesimpulan.
Kesimpulan yang dibuat adalah hasil dari analisis data. Ada beberapa pertanyaan untuk membuat kesimpulan. Pertanyaan kesimpulan pertama. Jengkal adalah contoh alat ukur panjang yang titik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian lihat kembali analisa data pada pertanyaan pertama, yaitu mengapa hasil pengukuran A dan B tidak sama. Jawaban pertanyaan tersebut berkaitan dengan penjelasan hasil pengukuran alat ukur tidak baku. Pertanyaan kesimpulan kedua. Penggaris logam adalah contoh alat ukur panjang yang titik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian lihat kembali analisis data pada pertanyaan analisis kedua, yaitu mengapa hasil pengukuran C dan D sama. Jawaban pertanyaan tersebut berkaitan dengan hasil pengukuran alat ukur baku. Pertanyaan kesimpulan ketiga. Agar hasil pengukurannya sama, maka diperlukan alat ukur yang titik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian harus pahami alat ukur baku yang dapat kalian ketahui dari info pengetahuan sebelumnya.